mereka tidak punya rasa takut karena Allah menjaga mereka dari rasa takut terhadap hari itu, sebab mereka sudah dibahagiakan dari opening awalnya. Opening awalnya sudah membahagiakan jemaah. Jadi bukan lagi prank. Manusia mungkin lagi ada hari bahagianya itu kadang di prank. Ada satu momen di mana mungkin dia diomelin sama atasannya, dimaki-maki sama teman-temannya, diajak kayak buat seolah ada drama-drama yang dia nggak enak, pokoknya aduh enggak saya nggak mencuri, misalkan dia itu mencuri, terus sampai tiba masa di mana dia udah hampir nangis baru surprise apa. Akhirat mah nggak gitu hadirin. Kita di prank dulu gitu, ditakut-takutin tentang neraka, enggak. Kata Nabi SAW, Nabi bilang sama para sahabat, lalu ketika Utsman ibnu Affan mendengarnya, terngiang di benaknya Utsman bersama sahabat suatu ketika mengadakan perjalanan, lewat di sebuah kuburan, Utsman terhenti lalu menangis. Utsman berhenti menangis. Ketika Utsman melewati sebuah kuburan, Utsman berhenti lalu menangis dengan tangisan yang makin lama makin keras. Kemudian sahabat lain yang melihat itu nanya, wahai Utsman, kenapa engkau menangis? Kata Utsman ibnu Affan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di kubur inilah fase pertama seorang hamba. Lalu aku mendengar Nabi bersabda, kalau di kuburnya baik, maka episode berikutnya pasti jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih menenangkan. Tapi kalau fase kuburnya ini sudah buruk, maka di fase-fase berikutnya jauh lebih buruk, jauh lebih menyengsarakan, jauh lebih menderita, dan jauh lebih membinasakan. Auka maqala Nabi SAW. Karena itulah aku menangis. Ini Utsman bin Affan yang kita tahu sedekahnya ratusan miliar, sedekahnya triliunan. Dengan jumlah sedekah yang sebanyak itu kan pengorbanannya berarti gak sedikit. Tapi beliau masih punya perasaan, aku takut. Padahal kita tahu siapa figur beliau. Beliau mantunya Rasulullah Muhammad SAW yang punya dua gelar, sahabat dengan dua cahaya. Yang punya dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Nabi SAW, tapi beliau tetap takut jemaah. Aku takut gimana nanti fase kuburku. Surga itu bukan kayak prank, kita dibuat nangis dulu, dikerjain dulu, dijailin dulu, baru surprise. Bukan. Kalau fase awalnya alam kuburnya baik, episode berikutnya lebih baik. Kalau fase kuburnya buruk, episode berikutnya jauh lebih membinasakan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jadikan fase pertama kubur kita nanti fase yang lapang kubur kita, luas kubur kita, dijadikan kubur kita riyad min riyadil jannah, diterangi kubur kita karena amal soleh yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, balik lagi to the topic. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Mereka tidak akan bersedih dengan datangnya hari besar itu. Faza'ul akbar, inilah hari kiamat. Mereka enggak akan sedih pada hari faza'ul akbar, ketakutan yang sangat besar. Mereka enggak sedih di hari itu. Wajahnya sudah berbinar-binar. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu kamu lihat wajahnya gembira semuanya. Gimana sih hadirin, kayak orang mau nikah, hari H itu kan seneng banget kan. Wah ya Allah, tinggal beberapa menit lagi nih saya akan akad nih. Bayangin, orang yang di dunianya itu sibuk beramal sholih, sibuk mendekat ke Allah, fokus tujuannya adalah Allah. Kalaupun dia sedang beraktivitas dunia, pekerjaan dunia itu selalu dia niatkan untuk Allah. Lalu rindunya tuh rindu tentang Allah. Cita-cita terbesarnya tuh cita-cita ingin melihat wajahnya Allah. Lalu hari itu tiba, seneng gak? Seneng banget hadirin.
Kata Nabi SAW, barang siapa yang rindu kepada Allah, Allah rindu padanya. Tapi barang siapa yang benci ketemu Allah, Allah juga benci ketemu dengannya. Atau kama qala Nabi SAW. Kalau kita mau tahu apakah kita dirindui Allah ataukah kita tidak dirindui Allah, coba lihat seberapa rindu kita ingin berjumpa dengan Allah. Karena kata Nabi, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang rindu, barang siapa yang sangat cinta ingin bertemu kepada Allah, dengan Allah, maka Allah pun juga cinta dan rindu ingin bertemu hamba tersebut. Dan sebaliknya, siapa yang benci ketemu Allah, gak suka ketemu Allah, Allah juga benci ketemu dia, Allah juga gak suka sama dia. Rindui Allah, cintai Allah, selalulah ingin bertemu dengan Allah, dan selalulah punya harapan besok ingin masuk surga, karena salah satu hadiah tertinggi di surga adalah melihat wajahnya Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga, masukkan kami semua ke dalam surga ya Rabb, masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Surganya Allah jemaah, gak dibuat takut. Hari kiamat datang, mereka gak takut. Kata Imam Ibnu Katsir, ketakutan besar yang terjadi di hari kiamat tidak akan pernah membuat mereka bersedih. Mereka gak sedih. Dan para malaikat menyambut mereka dengan berkata, hadza, inilah yaumukumul ladzi kuntum tu'adun, hari di mana Allah telah berjanji pada kalian, hari ini hari kalian. Sebentar lagi mid semester ya, kata seorang guru di sebuah kelas. Insya Allah pekan depan kita mid semester. Ujiannya ibu kasih kisi-kisi A, B, C, X, Y, Z. Siapa yang gembira masuk ruang ujian? Mereka yang bersiap atau yang tidak bersiap? Mereka yang bersiap masuk ruang ujian. Ah ini mah kecil. Ah ini mah kemarin saya belajar nih. Wah ini. Pak udah selesai pak, cepat banget kamu. Iya pak udah belajar alhamdulillah. Silakan taruh di depan ya. Ditaruh di depan, ketika keluar 10, 9,5, 9,4, 9, paling kecil nilainya 8,5. Karena dia bersiap untuk hari itu. Dan hari itu gurunya udah kabarin, nanti pekan depan kita belajar, nanti pekan depan ujiannya ini, silakan belajar ini kisi-kisinya. Udah dikasih tahu. Dunia kan sama. Nanti ada hari berbangkit ya, namanya hari kiamat, yaumul hisab, hari berbangkit, al-haqqah, Al-Qari'ah, dengan penamaan-penamaan hari kiamat yang lain. Hari itu pasti datang ya, kalian bersiap-siap dari sekarang. Udah dikasih tahu rumusnya gimana ya Allah supaya masuk surga. Kalian beriman, pahami keimanan itu apa, lihat keimanan itu dampaknya seperti apa, beramal salih, jadikan varian-varian amal salih itu jadi daily activity kalian, lalu berzikir kepada Allah, lalu tunaikan kewajiban-kewajiban yang aku perintahkan pada kalian. Itu kisi-kisinya, kalian nanti masuk surganya Allah. Kan udah dibagi, ketahu kisi-kisinya kan. Allah udah beritahu kisi-kisinya, Allah udah beritahu. Allahu Akbar. Maka orang beriman beramal salih tidak buat mereka sedih hari kiamat. Justru hari itu hari yang menggembirakan mereka, karena hari itu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Sama seperti orang yang terus belajar, sibuk belajar, tiap malam belajar, tiba-tiba ujian, maka dia siap dibanding dengan yang tidak. Ayat 104. Yauma natwis samaa ka tayyis sijilli lil kutub. Pada hari kami gulung langit, ka tayyis sijilli, seperti menggulung lembaran-lembaran, lil kutub, kertas. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Wa'dan alaina, dan satu janji yang pasti kami tepati. Inna kunna fa'ilin, sungguh kami akan melaksanakan setiap janji yang kami sudah ucapkan, firmankan.
gak akan dipungkiri. Jamaah, kalau janji dari manusia, janji manusia itu bisa dipungkiri. Ingat, hadirin, kalau manusia janji sama kita, janjinya itu bisa ditepati, bisa dipungkiri. Tapi kalau Allah yang berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tuh gak mungkin ingkar janji. Allah berjanji untuk hambanya yang salih, Allah siapkan syurganya Allah. Allah pasti tepati janjinya. Untuk mereka-mereka yang beramal baik, ada pintu kebaikan dari tiap-tiap pintu itu, mereka bebas masuk dari pintu mana aja yang mereka mau. Untuk mereka yang berpuasa, pintu royan. Untuk mereka yang ahli sedekah, pintu sedekah. Ada untuk mereka yang ahli tahajud, terbuka mereka masuk surga lewat pintu tahajudnya. Dan janji Allah gak mungkin dipungkiri. Janji Allah pasti ditepati. Bahkan janji Allah, dari apa yang Allah janjikan, Allah pasti lebihkan dari semua ekspektasi yang hari ini kita punya. Gak mungkin sama dengan ekspektasi kita yang sangat terbatas. Surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Apakah kita bayangkan lalu seperti kita menginap di sebuah villa, bawahnya ada sungai, alirannya itu cukup menyejukkan? Enggak. Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala qatara ala qalbi bashar. Kata Nabi, Allah siapkan di surga itu untuk para penghuninya apa yang belum pernah mata melihatnya, apa yang belum pernah telinga mendengarnya, dan apa yang belum pernah hati membesitkannya. Jadi kalau kita bilang, oh berarti nanti begini ya, kan masih bisa dibesit. Kondisi surga lebih baik daripada itu. Kan lebih baik kita bisa bilang ya jamaah, oh berarti lebih baik. Itu kan masih bisa membesitkan kan, berarti lebih baik lagi. Nah, kebayang gak jamaah, kalau lebih baiknya lagi aja, berarti kan masih bisa dibesit dalam hati kan. Sedangkan Allah bilang gak bisa kamu besitkan. Berarti kalau kita masih bilang, oh surga berarti lebih baik, berarti lebih baiknya itu berarti lebih baik lah. Karena berarti lebih baik dua kali itu masih bisa terbesit, berarti lebih baik lagi. Nah, yang ketiga kali kan berarti lebih baik lagi tuh. Pasti lebih baik lagi. Gak mungkin jemaah, gak mungkin sama dengan yang waktu awal permulaan di dunia. Gak mungkin. Pasti lebih baik, dan dari kalimat pasti lebih baiknya itu kan berarti masih terbesit. Pasti surga di atas itu. Jauh. Di atas itu jauh hadirin. Bada'na awwala khalqin nu'iduh. Kami buka, kami mulai penciptaan sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, kami ulangi lagi. Dulu manusia gak ada, lalu ada, lalu Allah binasakan semuanya lewat hari kiamat, lalu ada lagi, diadain lagi. Siapa yang mengadakan lagi? Allah Azza wa Jal. Bumi ini semuanya dibuat rata gulung sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuatnya? Allah Azza wa Jal. Dulu nggak ada, ada lagi. Allah bisa. Nanti dari ada menjadi nggak ada, lalu ada lagi. Allah sangat bisa. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkehendak dari atas segala sesuatu. Wa'dan alaina, dan itu sebagai janji yang Allah tepati, pasti ditepati. Inna kunna fa'ilin, dan kami pasti akan tepati janji-janji kami. Fa'ilin, kami penuhi apapun yang kami janjikan kepada kalian. Janji Allah untuk orang yang sedekah, Allah kasih minimal 10 kali lipat. Quran surah Al-An'am 160 pernah kita bahas kan? Ma jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kamu sedekah 1, Allah balasnya asyru amsalihha, 10. Kita buat baik 1, Allah beri balasan 10. Jadi yang membalas 10 bukan manusia, bukan orang yang kita berbuat baik padanya, tapi Allah Azza wa Jal. Dan itu minimal. Jadi kalau kita hari ini sedekah subuh 1, sebenarnya uang itu gak akan pergi kemana-mana. Bukan dia yang untung, kitalah yang harus berterima kasih karena kita tersedia wadah untuk kita berderma, berinfak, bersedekah. Ketika kita keluarkan, bukan ia akan hilang. Justru kata Nabi,
hartamu adalah apa yang kamu infakkan di jalan Allah, maka dia akan kembali kepadamu. Dan kembalinya itu bukan satu, Allah janji kembalinya berapa minimal? 10 kali lipat. Belum lagi Al-Baqarah 261, 700 kali lipat. Belum lagi surah Saba. Surah Saba unlimited, dikembalikan lewat jalur yang tidak pernah bisa terhitung. Kalau kata Nabi dalam hadis Muslim, ashru hasanat ila 700 di'fin au at'afin katsira. Kata Nabi SAW, 10 kali lipat atau 700 kali lipat, au at'afin katsira, atau tak terhingga. Kalau Allah sudah berjanji, Allah tepati atau dipungkiri? Pasti ditepati. Allah berjanji untuk mereka yang senantiasa membaca Al-Quran, Quran sumber ketenangan bagi kalian. Quran menenteramkan jiwa dan raga kalian. Quran memberkahi waktu kalian. Quran membuat hidup kalian punya guidance, punya pembimbing ke jalan yang Allah ridhoi. Quran akan membuat semakin berkahlah aktivitas kalian. Kira-kira ditepati atau dipungkiri? Pasti ditepati. Allah berjanji, siapa yang melazimkan haji dan umrah secara berkesinambungan, yanfiyanil faqra waz dzunub, maka Allah akan menghapus namanya faqra dari kefakiran, waz dzunub, dan Allah gugurkan dosa-dosanya. Berarti kalau ada orang menyelang-nyeling, merutinkan haji umrah, haji umrah, haji umrah, ada rezeki lagi Allah takdirkan berumrah, berhaji lagi, berumrah lagi, yanfiyanil faqra, maka Allah hapus namanya dari daftar kefakiran. Waz-dzunub, dan dosa-dosanya Allah hapuskan. Kira-kira janjinya Allah akan ditepati atau dipungkiri? Ditepati hadirin. Allah berjanji, siapa yang menikah karena menjaga kehormatan dirinya, kata Nabi SAW, Allah tolong mereka. Walaupun mereka nggak punya ijazah Ustadz, ya. Walaupun mereka belum punya sedikit pun gambaran pekerjaan, tapi mereka tetap bekerja. Walaupun mereka belum punya pekerjaan tetap, tapi mereka tetap bekerja dan berikhtiar bertanggung jawab, ya. Allah pasti tolong. Karena Nabi pernah bilang, siapa anak muda, Nabi pernah bilang, siapa anak muda yang mereka menikah karena menjaga kehormatan dirinya, Allah tolong mereka, Allah bantu mereka, Allah akan bersamai rumah tangga mereka. Karena mereka menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Karena mereka menikah agar terhindar dari zina. Dan seperti itulah harusnya kita sebagai orang tua. Ketika anak kita dinikahi dengan cara yang sederhana, harusnya kita jauh lebih bangga ketimbang anak kita dipacari dengan gratis. Sehingga boleh jadi ternodalah kehormatan buah hati kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau ada seseorang mengamalkan salah satu sunnahnya baginda Nabi SAW, maka ketahuilah bahwa itu adalah cara beliau mencintai Allah, mencintai Rasul, meneladani baginda Nabi, dan juga gak lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala juga menitipkan kepada beliau dengan izin dan taufik dari Allah Azza wa Jalla kemudahan mengamalkan salah satu ajaran baginda Nabi SAW, yaitu menikah. Tinggal nanti yang gak boleh dilupakan adalah kesiapannya menjadi imam, kesiapannya dengan ilmu, kesiapannya dengan finansial, kesiapannya dengan yang semisal dengannya sebagai persiapan memimpin rumah tangga, membina rumah tangga. Intinya, kalau Allah berjanji hadirin, Allah gak bakal pungkiri. Allah janji yang menikah menjaga kehormatan diri, Allah tolong, pasti ditolong. Allah janji kalau dia berhutang lalu berniat melunasi, Allah tolong, Allah pasti tolong. Allah janji kalau kita jujur, Allah pasti bantu.
Ingat nggak Nabi bilang apa? In tasdukillah yasdukka. Masih ingat artinya apa hadirin? Masih ingat artinya apa? In tasdukillah yasdukka. Kalau kita jujur, Allah tolong. Kalau kitanya jujur, Allah bantu. Kalau kita jujur, Allah benarkan kejujuran kita. Kita jujur, kita bilang sama Allah, ya Allah mudahkan urusan hamba. Allah mudahkan. Ya Allah bantulah hamba begini. Allah bantu. Ya Allah hamba punya cita-cita baik. Harapan baik hamba adalah itu. Allah pasti bantu, Allah tolong, Allah permudah untuk wujudkan. Asalkan kita jujur. In tasdukillaha yasdukka. Siapa yang jujur kepada Allah, Allah bantu dia. Allah tolong dia. Jujur sama Allah, nanti Allah tolong. Next. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita masuk ke ayat 105. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang salih. Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Ini janji Allah. Bumi ini akan kami wariskan kepada hamba kami yang salih. Ayo orang salih, genggam apa yang Allah sudah janjikan, apa yang sudah Allah pegang. Kalau memang Allah ingin kita berperan, ambil perannya, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Kalau Allah ingin kita adalah jadi orang yang berkualitas, jadilah yang berkualitas. Terjaga kredibilitasnya, terjagalah kredibilitasnya. Allah mau kita jadi sosok yang punya purchasing power, punya biaya, yang dengan biaya itu dia bisa mengubah yang buruk jadi yang baik, lakukan. Jangan anti sama, ngapain jadi kaya. Kalau memang Allah takdirkan Anda bisa, kenapa enggak? Jangan nanti sama pinter, ngapain sih harus pintar-pintar? Nggak usah lah, biasa-biasa aja. Ya kalau Allah menginginkan Anda cerdas, pintar, dengan kecerdasannya Anda kemudian mengajarkan kepada umat, kenapa enggak? Ngapain sih begini dan begitu? Kalau dengan kalau dengan amal salih dan kalau dengan potensi yang Anda punya, dengan potensi itu Anda semakin bisa mensyiarkan agama Allah, kenapa enggak? Dengan harta, dengan keahlian, dengan kemampuan. Yang dokter di bidang kedokterannya, yang guru di bidang keguruannya, yang dosen di bidang akademiknya, teman-teman yang staf di bidang keahlian di stafnya masing-masing. Yang fotografer, sajikan foto-foto terbaik. Yang videografer, sajikan video-video terbaik. Yang content creator, sajikan konten terbaik. Kenapa enggak? Annal arada, sesungguhnya bumi ini, yarisuha, akan kami wariskan, kami berikan, ibadiyas salihun, kepada hamba Allah yang salih. Jadi yang Allah beri dunia itu yang salih. Dan memang harusnya begitu. Yang menggenggam dunia Utsman bin Affan sama Umayyah bin Khalaf sama Abu Jahal, Abu Lahab, beda atau sama? Yang megang harta itu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, sama yang megang kekayaan adalah Abu Lahab, Abu Jahal, beda atau sama? Beda. Mending siapa? Mending dipegang Utsman. Harta tuh kalau banyak, mending dipegang sosok-sosok Utsman, sosok-sosok Abdurrahman bin Auf, sosok seperti Zubair ibn Awam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Mending dipegang sosok-sosok beliau hadirin daripada salah. Daripada harta kekayaan ini mau dipegang siapa hadirin? Mau dipegang pencuri? Mau dipegang pezina? Mau dipegang siapa? Mau dipegang orang yang gak amanah? Mau dipegang orang yang, mohon maaf, jauh dari Allah, gak pernah sholat, gak pernah mau datang ke majelis ilmu, mau dipegang mereka? Jangan. Mending dipegang seperti sosok-sosok Utsman ibnu Affan. Mending dipegang sosok seperti Abdurrahman ibn Auf. Anal ardo, kita tuh mesti punya mental ini loh hadirin. Punyailah mental kalau yang berhak memegang anal ard,
arda bumi dunia, yarithuha ibadiyas salihun. Memang harus digenggam hamba Allah yang salih. Kata Nabi, masih ingat nggak? Ni'mal malus salih. Kata Nabi SAW, teman-teman silakan di screenshot, sebar luaskan. Nabi pernah bilang, ni'mal malus salih li rajulis salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang digenggam. Siapa? Hamba Allah yang salih, orang-orang yang salih. Itu sebaik-baik harta. Maka harta di tangan Abu Jahal dengan harta di tangan Utsman ibnu Affan berbeda powernya, berbeda maslahatnya. Harta di tangan Abu Lahab dengan harta di tangan Abdurrahman bin Auf beda powernya, beda fungsinya, beda maslahatnya. Harta di tangan Abu Jahal hanya mendidik anak-anaknya dengan hartanya, dengan pendidikan, dengan biaya nggak sedikit. Anaknya disekolahin, belajar kuda, belajar memanah, belajar berpedang, belajar mainkan tombak. Nah, nanti kalau kamu besar, tombakmu, panahmu, pedangmu arahkan kepada Muhammad. Tapi Allah punya rencana lain. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal laki-laki namanya Ikrimah, tumbuh besar, diajarin keahlian luar biasa. Niatnya untuk dihadapkan kepada Rasul SAW, tapi ternyata Allah berkenan lain. Allah buat Ikrimah bin Abi Jahal menjadi salah satu sosok yang melindungi Rasulullah SAW. Bapaknya benci Nabi, anaknya membela Nabi. Allahu Akbar. Jadi hadirin, itu power harta. Harta di tangan Utsman, Abdurrahman bin Auf akan berbeda kualitasnya dibanding harta di tangan Abu Lahab dan Abu Jahal. Coba pahami konsep ini. Kalau Anda tahu dengan harta di tangan Anda bisa buat kebaikan. Dengan harta di tangan Anda bisa menutup keburukan, kemadharatan. Bismillah, jangan pernah lari. Kalau Allah titipkan harta, Allah amanahkan ke rekening Anda, terima sambil minta sama Allah, ya Allah, jadikan hamba yang amanah mengelola harta yang Engkau titipkan. Dititipin kebun duren 1 hektar, coba itu jemaah. Jangan cuma dilihat sebagai banyak juga ya duren saya kalau pas panen. Bukan pas panen, alhamdulillah ya Allah, lewat durian yang Engkau titipkan ini ya Rabb, mudah-mudahan hamba bisa amanah mengelolanya. Dititipin apa? Mungkin tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala karuniai jemaah punya ilmunya, punya kapabilitasnya. Allah datangkan. Bismillah, minta ilmu sama Allah supaya kita amanah mengelola harta yang Allah titipkan sama kita. Karena salah satu ujian terbesarnya seorang hamba yang banyaknya nggak lulus, ujian itu bernama ujian harta. Karena kalau ujian sedang disempitkan, rata-rata bersabar. Dan bersabar itu cenderung lebih mudah, rata-rata lulus. Tapi kalau banyak harta, ujiannya macam-macam. Pengen inilah, pengen itulah, pengen A, pengen B, pengen C. Yang kadang anfaedah. Hadirin, maka kadang-kadang orang diuji kemiskinan bisa bersabar dan dia lulus. Tapi kadang diuji kekayaan, dia nggak sabar. Dan akhirnya dia terlalaikan. Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Dunia ini Allah wariskan kepada hamba Allah yang salih. Jadilah yang salih. Oh Ustadz, berarti kalau saya salih dijamin nanti dunia bakal datang? Belum tentu, karena Allah bagi dunia seperti Allah bagi amal di antara kita. Apakah kalau kita salih pasti dunia datang kepada kita? Belum tentu. Tapi kalau kita salih, yang Allah jamin akan datang ketenangan yang tak terbelikan oleh apapun jua. Oh, ketenangan itu mahal hadirin. Ketenangan itu mahal. Emang selama ini orang rela mengeluarkan harta 2 digit, 3 digit untuk healing. Mencari apa sih saat beliau healing? Cari ketenangan. Jadi ketenangan itu mahal. Kadang ada yang harus bayar puluhan juta, ratusan juta demi untuk, kenapa sih harus rela ngeluarin ratusan juta? Itu kan budget yang gak sedikit. Saya mau nyari ketenangan, saya mau healing. Ketika pergi healing cari ketenangan, pulang healing tabungannya habis, pulang.
pusing lagi, puyeng lagi. Hadirin, ternyata tuh ketenangan tuh nggak jauh. Ketenangan itu nggak harus dibayar dengan mahal. Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Cukup jadi hamba Allah yang salih, tenang. Cukup jadi hamba Allah. Ya, hadirin, coba lihat orangnya sholat, ngaji, bekerja secukupnya, berbisnis dengan totalitas, lalu kembali lagi kepada core-nya, sholat, ngaji, sholat, ngaji. Coba lihat hidupnya, tenang-tenang hadirin. Nggak menutup bahwa beliau tetap punya masalah, beliau ya tetap pasti punya problematik dalam hidupnya masing-masing, tapi karena punya ilmunya, ketenangan itu selalu jadi pondasi terkuat yang nggak bisa menggoncang bangunan kokohnya yang sudah berdiri di atasnya. Dibaca lagi hadirin ayatnya, Annal ardo, jadi bumi ini Allah wariskan kepada siapa? Orang yang salih. Kalau saya udah dekat sama Allah, apakah nanti saya tetap akan diwarisi bumi? Yang Allah wariskan dari dunia ketenangan yang hakiki, dan itu mahal, lebih daripada dunia ketenangan itu harganya jemaah. Karena kalau kesolihan selalu ditakar, kalau harusnya itu kalau soli berarti kaya, kalau soli harusnya begini, kalau harusnya hartanya begini. Harusnya yang paling kaya diantaranya Bilal bin Rabah. Bilal salih, tapi Bilal ketika ditawari, beliau memilih tetap menjalani hidupnya. Bilal tetap melewati fase-fase yang biasa, dan Bilal pada akhirnya memilih untuk keluar dari kota Madinah karena beliau nggak tahan, saking kangennya sama Rasul. Ketika beliau azan, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nangis Bilal bin Rabah gitu hadirin. Sedih, kayak seolah-olah tuh Rasul tuh ada di dekat beliau, tapi beliau nggak tahan, akhirnya beliau keluar meninggalkan Madinah. Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Jadi jangan melulu menakar orang salih ini berarti nanti pasti ya tiba-tiba kayak mendadak gitu. Enggak. Orang salih justru kata Nabi, siapa yang paling berat ya Rasulullah ujiannya? Al-anbiya wa rasul summal amsal fal amsal. Kata Nabi, yang paling berat itu para nabi, para rasul, kemudian orang-orang salih yang semisalnya, orang salih yang semisalnya. Jadi orang yang makin salih, ujiannya itu makin berat. Tapi orang yang salih tahu ilmu menghadapi ujian. Ujiannya berat, nggak mudah, tapi dia tahu ilmunya. Jadi kalau jamaah makin terjaga sholatnya, makin rajin majelis ilmunya, siap-siap ujiannya pasti akan berat. Nggak mungkin sama. Ujian itu sesuai dengan kadar iman. Tapi Allah janji, kamu yang salih, yarisuha, kami ini wariskan bumi untuk kalian. Dan memang apapun bidang kita, kalau bisa peganglah. Yang suaranya bagus dan ngerasa memang suaranya bagus, ambil mikrofon, azanlah. Yang memang tahu keahliannya di bidang berdagang, ambil bagian, berdaganglah. Kalau memang bisa menguasai di satu pasar Wonosobo tentang kapas dan perkainan, masuknya lewat jalur Pak Fulan. Kalau Anda bisa pegang, pegang hadirin. Semua kapas dan kain yang masuk ke Wonosobo cuma dari satu orang, Pak Fulan. Sehingga harganya bisa dikondisikan. Ini kayaknya harganya bakal naik, tapi saya usahakan supaya memudahkan, mau lebaran harga-harga naik, saya cukupkan harganya sesuai dengan standar. Pegang, orang saleh yang megang hadirin. Anda kalau emang Allah takdirkan, mungkin kalau bukan Anda, anak Anda hadirin besok, ayahanda, ibunda dan sahabat, kakak, abang yang nonton, ayahanda, ibunda, sahabat semua mohon izin. Kalau Allah titipkan memang peran Anda bisa jadi gubernur, Anda bisa jadi Kapolri, ayahanda, sahabat bisa jadi Jenderal TNI, Panglima TNI, bismillah ambil. Sampai pun bisa jadi menteri, gubernur, presiden, bahkan pun ambil. Kalau dapat amanah ambil, dan Allah yang nanti akan bantu, Allah yang nanti akan bimbing. Tiap-tiap kita punya kapasitasnya masing-masing. Anak
Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Bumi ini akan Allah wariskan pada hambanya yang salih. Yang salih yang Allah beri, yang salih yang Allah bagi. Hadirin, ayo jaga kesolehan kita sehingga nanti kalau Allah titipkan amanah kita pantas. Ayo jaga kedekatan kita sama Allah sehingga nanti kalau Allah berikan kita amanah, amanah harta, amanah ilmu, amanah kekuasaan, amanah kesalihan yang kian bertambah, nanti kita udah siap. Kita udah siap menerima itu. Jadi ketika tanda tangan kita, tanda tangan, bismillah, tanda tangan. Ini pasti untuk maslahat umat. Ketika ilmu disampaikan, ini untuk kebahagiaan umat. Ketika harta kita putarkan, harta berputar untuk kemaslahatan umat. Di balik kita bisa ngaji dengan kayak gini tuh, jemaah, ada peran siapa? Ada peran Youth Indonesian Academy atau YCIA ya mas, Youth Creator Indonesia Academy. Mas Aryo dari Jogja datang jauh-jauh bawa saudara-saudaranya, tim dari Solo datang ke sini Ramadan tahun lalu ngajarin kita live streaming. Ngajarin, jadi hadirin, itu perannya siapa? Peran orang yang punya ilmu ditambah peran harta, lalu beliau bisa ngasih tahu begini caranya. Harus siapkan komputernya, harus siapkan. Jadi di balik kita belajar pagi ini itu ada peran ilmu dan hartanya orang yang punya keahlian di bidangnya. Hadirin tahu nggak? Di balik kita duduk dengan tenang ada siapa? Ada Pak Tukang yang 2 tahun 6 bulan yang lalu beliau bangun. Pak Tukang menyiapkan, mengaduk semennya, dicor, habis itu diplester, habis itu diaci, habis itu dicat, habis itu plafonnya, habis itu ininya, itunya segala macam. Selesai? Belum. Ada peran siapa lagi? Tukang sejadah. Yang kemarin baru selesai 20 menit sebelum azan subuh. Beberapa bulan yang lalu masang sejadah dari ba'da isya sampai 20 menit sebelum subuh. Dicat, digunting, dijahit, digunting, dijahit. Akhirnya kita duduk, tenang, ngaji. Di balik itu, ibu yang pakai meja. Ini mejanya, ada tukang mejanya hadirin. Tukang meja yang buat meja sehingga kita bisa duduk di meja ini dengan nyaman, belajar. Ada not faidah ditulis. Jadi itu semua kita tuh punya peran. Jangan bilang, saya nggak ada perannya Ustadz. Ada. Tapi saya nggak punya apa Ustadz, cuma bisa doa. Loh, mendoakan itu kan senjata terbaiknya orang beriman. Jangan bilang, saya nggak punya harta, nggak punya peran. Saya nggak punya keahlian, nggak punya peran. Saya nggak punya kekuasaan, saya nggak punya peran. Enggak hadirin. Hadirin tuh doain aja. Ya Allah mudahkan, ya Allah lancarkan, ya Allah jadikan itu sebagai kekal, amal jariah kekal sampai kiamat. Itu sudah peran jemaah. Ini peran kita bareng-bareng. Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Bumi Allah wariskan kepada yang salih. Salih. Bumi Allah wariskan kepada hamba yang salih. Kalau hamba itu salih, kesalihannya itu berpengaruh. Tahu gak sih jemaah kemarin pas Habib Nurmagomedov diwawancara, salah satu petarung juara dunia yang tak pernah terkalahkan itu diwawancara. Apa vibes terjadi di situ? Gimana wartawan yang nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Masya Allah, tabarakallah Habib. Terima kasih Anda sudah datang ke Indonesia Habib. Bagaimana begini. Ini wartawan lain nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Masya Allah, tabarakallah Habib. Gimana? Semuanya itu kayaknya ngomong Masya Allah, tabarakallah, Assalamualaikum gitu. Yang mungkin pada wawancara public figure yang lain kita nggak pernah dapati itu. Mbak bagaimana menurut Mbak kalau begini? Mbak bagaimana? Tapi pas sama Habib, kok bisa mereka mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib, Masya Allah, tabarakallah. Kok bisa sama Habib kayak gitu? Sama yang lain kayak biasa aja gitu. Kenapa?
Karena vibes kesalihan itu menular. Orang kalau salih nular jemaah. Orang kalau baik nular, energi vibe positifnya itu nular. Bayangin Anda duduk sama orang yang salih, kayak apa hadirin? Bayangin kalau Anda tiba-tiba duduk di sebelah baginda Nabi SAW, kayak apa? Emang kita berani duduk di sebelah baginda Nabi? Iya, nggak mungkin jemaah main pia-pia. Ya Rasulullah, Masya Allah ya Rasulullah, ya Allah mudah-mudahan besok kita bisa melihat kepada baginda Nabi SAW. Meskipun kita tahu pasti besok yang mengelilingi beliau tuh banyak banget, termasuk para alim, para ulama, para imam 4 mazhab, dan semua orang-orang soleh udah ada di garda terdepan melingkupi beliau. Apalagi sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita di barisan, wah, ibarat paling ujung. Nggak apa-apa ya Allah, kalau bisa ya Allah jangan ujung-ujung banget ya Allah. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting besok kita bisa ngelihat baginda SAW. Tapi kita ya sadar diri ya jemaah, bukan lapis pertama pasti, karena lapis pertama adalah sahabat-sahabat beliau. Bukan lapis kedua juga, karena lapis kedua tabi'in, lapis ketiga tabi'ut tabi'in, para imam, para alim, para ulama, para syekh. Wah, kita mah insya Allah melihat dari kejauhan aja udah syukur banget. Tapi vibesnya pasti kayak gimana? Itu loh jemaah, kesalihan tuh menular. Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Itulah juara dunia kalau bisa dipegang orang salih, pegang orang salih. Juara dunia kalau bisa di tangan yang salih, pegang di tangan yang salih. Beliau umrah, emang gak ada yang penasaran ketika beliau juara dunia posting lagi umrah depan Ka'bah? Emang gak ada yang penasaran, follower-followernya jemaah? Penasaran, ini apa sih? Oh, Ka'bah. Searching, tahu di Rusia salah satu tempatnya beliau, salah satu perkembangan terpesatnya masuk Islam. Dari mana tuh? Dakwah yang sederhana, dakwah jemaah. Jadi kalau emang bisa juara dunia dipegang orang yang salih, orang terkaya dunia dipegang orang yang salih, orang yang cerdas sedunia dipegang hamba Allah yang salih, orang yang paling kuat sedunia dipegang tentara-tentara dengan panglima jenderal yang salih. Pegang, genggam erat jemaah. Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Karena bumi ini Allah pasti beri kepada hambanya yang salih. Kalau nggak salih gimana Us? Tapi dia punya. Maaf, dia nggak salih tapi dia genggam dunia, tapi dia punya kekuasaan. Soalan waktu, Allah putar balikan. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Nanti itu Allah putar balikan keadaan. Tapi yang jelas kitanya harus latihan sholih dari sekarang. Kita mah nggak sholih ya jemaah, apalagi saya nggak sholih jemaah, jauh. Allah karena tutup aja aib-aib kita bersama, makanya kita mau belajar bersama. Kalau Allah bongkar aib kita, nggak ada orang yang mau duduk bersama belajar di sini, nggak ada orang yang mau live streaming belajar bersama dari rumah dan dari kediamannya masing-masing. Ini semua karena baiknya Allah tutup aib-aib kita. Tapi kita lagi berusaha jadi lebih baik. Kita mau berusaha lebih salih, kita berusaha mau jadi hamba yang lebih dekat sama Allah. Setelah sekian lama sebelumnya kita jauh banget dari Allah, sekarang saatnya, sekarang momennya, supaya nanti ketika Allah titipkan kita siap, atau ketika Allah panggil kita pulang, kita dalam keadaan siap. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, anugerahi kebahagiaan untuk kami dunia akhirat. Anugerahi kemudahan untuk segala urusan kami dunia akhirat. Lembutkan ya Allah hati-hati orang-orang yang selama ini belum lembut. Mudahkan mereka menerima hidayah, buat mereka membantu dakwah ini ya Rabb. Ya Allah, kami punya hajat, qabul hajat kami ya Rabb. Kami punya amanah yang sedang kami emban, bantu ya Allah kami menunaikan, menyelesaikan amanah-amanah yang kami emban. Ya Allah, kami punya pekerjaan, berkahi pekerjaan kami. Ya Allah, Engkau titipkan kepada kami amanah keluarga, sakinah, mawaddah, warahmahkan keluarga kami, solihahkan putra putri kami sampai kiamat, dan jadikan ya Allah Masjid Muhammad Al-Fatih, Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih, STDI Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Masjid Muhammad Al-Fatih,
dan seluruh apapun yang ada di masjid ini maupun di tempat yang lain, masjid yang lain di seluruh dunia menjadi amal jariah kekal abadi selama-lamanya ya Rabb sampai hari kiamat. Ya Allah, berikan kami sujud yang tumaknina, ruku yang senantiasa nyaman, salat yang khusyuk, hidup yang tenang, penuh bahagia, rezeki yang berkah berlimpah. Jadikan kami yang paling banyak infaknya ya Rabb. Jadikan kami hamba-Mu yang paling banyak zakatnya ya Rabb. Jadikan kami hamba-Mu yang paling banyak berdermanya ya Rabb. Jadikan kami hamba-Mu yang paling banyak keluar hartanya di jalan-Mu ya Rabb. Izinkan kami senantiasa bisa bermanfaat bagi banyak umat ya Rabb. Jadikan kami hamba-Mu yang istiqomah sampai kami wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan pagi ini kita bisa belajar bersama. Mudah-mudahan Allah berikan juga kita istiqomah sampai nanti husnul khatimah. Dan hadirin, alhamdulillah terbuka peluang jariah untuk perluasan lahan di Masjid Muhammad Al-Fatih yang rencana kita bebaskan 240 meter di sudut belakang baliho. Hadirin silakan bisa mengambil peluang jariah ini ke rekening Bank Muamalat 509001966. Kami ulang 509001966 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Sehat-sehat selalu ya teman-teman. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Semoga Allah balas dengan surga Firdaus tanpa hisab. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.